kejumawaannya itu adalah jangan sampai rakyat menjadi kuat, jangan sampai rakyat berani beroposisi, nah itu harus dihempaskan, ya, diadu domba. Caranya gampang sekali, adu domba. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Ad-du'a'u silahul mu'min. Senjata pamungkas orang beriman ketika menghadapi musibah apapun itu adalah ad-du'a, berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, umat Islam yang saya cintai, yang saya muliakan dan dimuliakan Allah. Ketika saya melihat Pak Habib Rizik Syihab itu di Borgol, ya, setelah kurang lebih 12 jam diinterogasi dan dibawa ke tempat tahanan, maka menurut saya ini sebuah kesewenang-wenangan kekuasaan. Saya bisa keliru, ini sudut pandang saya. Jadi disangkakan mula-mula adalah karena menyebabkan kerumunan, ya, sehingga meledak, ya, sekian ratus barangkali orang terpapar COVID-19. Gitu. Kemudian ditarik lebih jauh lagi, ternyata kena pasal penghasutan yang akan diancam sekian tahun penjara. Saudara, saya bisa merasakan betapa terkejutnya, betapa sedihnya, betapa ya katakanlah terpukulnya kita, ya, sebagai rakyat gitu. Ternyata dengan kekuasaan yang dimiliki pemerintah sekarang ini, seolah-olah apa saja bisa dikerjakan. Tetapi ya, orang beriman itu tidak pernah lantas jadi kecil hati, ya. Boleh shock, boleh terkejut, boleh katakanlah terpukul, ya. Tetapi ada garansi, ya, dari surat Al-Hajj ayat 38, yaitu Allah berfirman, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu innallaha yuhibbu kulla khawanin kafur. Artinya Allah selalu melindungi orang-orang beriman dan Allah tidak menyukai setiap orang yang jadi pengkhianat dan kufur nikmat. Jadi paling tidak ini sebagai pelipur kita orang beriman, insya Allah mendapatkan defense dari yang maha sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian saya akan ceritakan, kalau kita baca Al-Quran, ya, itu tidak ada seorang manusia, ya, yang demikian jahat, yang namanya Fir'aun, itu disebut 74 kali dalam 27 surat. Nah, jadi ini kita bisa jadikan ibrah, jadikan moral and social and political lessons, ya, dari apa yang terjadi ketika Fir'aun itu adigang, adigung, adiguno, ya, dalam arti seolah-olah sudah menjadi Tuhan di muka bumi. Ya. Jadi taktik Fir'aun untuk memperpanjang kekuasaannya, ya, ini dalam surat Al-Qasas, ya, itu Allah berfirman, inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala syi'a yastad'ifu ta'ifatam minhum yudzabihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Jadi saudaraku, Fir'aun ini seorang penguasa yang sangat jumawa, merasa tinggi, ya, takabur, ya. Kemudian cara memperpanjang kekuasaannya itu dengan memecah belah rakyatnya. Bahkan yang potensial akan mengganggu kekuasaannya dilenyapkan sejak bayi merah. Kemudian kalau perempuan
ibu-ibu atau anak perempuan dibiarkan karena tidak akan melakukan plot atau memberontak kepada Firaun itu, ya. Kemudian kata Allah, innahu kana minal mufsidin, ya. Jadi Firaun itu adalah biangnya kerusakan di muka bumi. Nah jadi ya, itu Firaun diberitahu dukun-dukunnya, ya, yang meramalkan, Pak Firaun, ya, nanti kamu akan digusur, akan dikalahkan secara terhina oleh seorang laki-laki yang datang dari Bani Israel, gitu. Sehingga si para dukun tadi memberikan resep supaya aman, setiap bayi yang lahir laki-laki dari Bani Israel itu segera dibunuh. Ya. Tidak usah menunggu waktu, langsung dibunuh. Ya. Nah, tapi Allah juga sekaligus setelah itu ayat berikutnya, ya, ayat kelima, ya, Allah berfirman, wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ard wa naj'aluhum a'immah wa naj'aluhum al-warithin. Ya. Kami Allah telah membuat ketentuan, ya, yaitu kami akan memberikan yumnun, ya, memberikan kekuatan, memberikan kesempatan, memberikan kedayaan, itu, bahwa orang yang diperlemah itu pada saatnya akan menjadi a'immah, akan menjadi imam-imam, menjadi leaders, jadi pemimpin-pemimpin di muka bumi ini, dan mereka itu wa naj'aluhumul warithin, kami Allah menjadikan mereka sebagai pewaris-pewaris kekuasaan, otoritas di muka bumi ini. Ya. Saudara, ya, jadi memang kita bisa banyak mengambil pelajaran dari Al-Quran itu. Ya. Ini saya bicara umum, bukan bicara masalah negara kita saja, tapi mungkin juga to some extent bisa diterapkan juga. Ya. Bahwa cara Firaun memperpanjang kekuasaan dan kejumawaannya itu adalah jangan sampai rakyat menjadi kuat, ya, jangan sampai rakyat berani beroposisi, itu, nah itu harus dihempaskan, ya, diadu domba. Caranya gampang sekali, adu domba, ya, yang potensial akan menjadi katakanlah pesaing atau bisa menggusur Firaun harus dibunuh sejak dari bayi merah. Ya. Saudara, cuma sekarang ini, ya, saya terus terang lantas jadi apa yang bisa kita kerjakan? Ya. Kalau menghadapi kekuasaan yang punya segalanya, ya, tentu rakyat tidak bisa apa-apa. Ya. Dan saya tahu, ya, Habib Rizik itu tidak akan berontak. Berontak pakai apa? Pakai pisau dapur atau pakai ketepel kan nggak mungkin. Ya. Tetapi ini seperti Bani Israel, ya, ketika dihimpit kekuasaan Firaun yang demikian total itu, ya, dengarkanlah, ya, dalam surat Yunus 88, ya, itu Allah berfirman, ya, bahwa Nabi Musa itu merintih, ya, kepada Allah, ya, dan saya bacakan, ya. Wa qala Musa Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya Rabbana yudillu an sabilik Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Jadi Nabi Musa, ya, itu mengatakan, ya Tuhan kami, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan elit sekitarnya itu, Malak, ya, itu berbagai macam kesenangan, berbagai macam kehebatan, keelokan, ya, zinah, ya,
Itu artinya ya berbagai hal-hal yang membuat kita kita terpukau, karena kekuasaan itu kadang-kadang memang memukau buat orang yang tidak paham hakikat kekuasaan ya. Jadi melihat gemerlapannya kekuasaan itu ya. Kemudian juga jelas ya berbagai kekuatan yang berupa amwal ya. Jadi material wealth gitu ya. Saya dikatakan Korun itu sesungguhnya masih masih sepupunya Nabi, bukan sepupu ya, tapi misan ya. Jadi Korun ini itu sesungguhnya Bani Israel ya, saudara Nabi Musa, tapi dia ini merapat ke Firaun ya supaya bisnisnya itu berhasil gitu dengan segala macam kezalimannya itu ya. Nah, dikatakan 7 orang dewasa mengangkut kunci-kunci berangkas atau gudang kekayaannya Korun itu tidak kuat. Ya. Demikian dahsyatnya kekuasaan atau kekayaan Korun itu. Ya. Nabi Musa itu ya kemudian berdoa ya. Rabbana yudillu an sabilik ya. Jadi Firaun dan gangster-gangster di sekitarnya itu sesungguhnya punya niat yang jelas sekali untuk menyesatkan manusia dari jalan kebenaran ya. Nah, ini saudara-saudaraku ya. Nanti akan saya ceritakan ya. Kita juga harus meniru Nabi Musa ya. Maka Nabi Musa berdoa, Rabbana mis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Ya. Jadi ya Allah ya Tuhan kami, hancurkanlah ya materi kekayaan mereka yang mereka miliki itu, dan washdud ala qulubihim, kuncilah hati mereka. Ya. Mengapa? Mereka fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Mereka tidak mungkin beriman, enggak ada gunanya ya. Sampai mereka di akhirat besok kelak akan melihat bagaimana azab yang pedih akan mereka hadapi ya. Singkat kata saudara sekalian, saya kadang-kadang agak mentok, maaf ya. Kita nggak boleh putus asa ya. Saya kadang-kadang terus apa yang harus kita kerjakan ya. Nah, kita semua sepakat bahwa ad-du'a'u mukhul ibadah. Ad-du'a'u silahul mu'min. Ad-du'a'u huwa al-ibadah. Ya. Jadi pendeknya doa itu saripatinya ibadah. Ya. Doa itu juga perisai dari orang mukmin itu. Jadi saya menganjurkan sudah tinggi saatnya kaum muslimin, kaum mukminin itu. Walaupun sebagian mungkin mengetawakan saya, nggak ada masalah ya. Tapi yang masih memegang Quran itu sesungguhnya ada solusi yang paling bagus, yaitu kita berdoa, kita memohon merintih kepada Allah ya. Jadi doanya kira-kira begini ya. Lebih bagus lagi kalau ini didahului dengan sholawat tasghil ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bi zalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, suara saya tidak bagus ya, tapi ini doa tasghil ini itu insya Allah kalau dijawab oleh yang maha sempurna subhanahu wa ta'ala itu, mereka yang ada dalam kekuasaan dimanapun juga ya, di Amerika Latin, di Eropa, di Asia Afrika, Indonesia juga sama ya, itu para pemegang kekuasaan itu kalau zalim ya, itu mudah-mudahan ya Allah Engkau sibukkan mereka satu sama lain ya. Dan intinya sebenarnya Engkau adukan ya, Engkau adu dombakan
engkau adu cengkerikkan, ya, adu jangkrikkan, ya, katakanlah. Ya. Kemudian ya Allah, lepaskanlah kami dari lingkaran kejahatan mereka itu. Demikian juga wa ala alihi washabihi ajmain, yaitu kepada keluarga Nabi, para sahabat, dan kita semua yang mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Ya. Setelah itu baru kita baca supaya Allah menghancurkan kekuatan material kaum zalimin, ya, di mana-mana. Ya. Dan kemudian juga ya Allah, mudah-mudahan engkau kunci hati mereka itu, ya, karena nggak akan mau menerima kebenaran, ya, sehingga mereka nggak pernah akan beriman kecuali setelah mereka melihat azab yang pedih besok di hari akhirat. Jadi Allahumma Rabbana mis ala amwalil zalimin washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Saya akan mulai juga nanti malam, ya, setelah insya Allah sholat tahajud akan baca ini. Nah sekarang terakhir, ibu-ibu atau emak-emak, ya, yang suka sholat malam, ya, itu juga bapak-bapak, juga pemuda-pemudi, siapa saja yang suka menghidupkan malam dengan sholatul lail, ya, maka tolong sholatul lail itu ditutup dengan doa ini. Tidak usah dalam bahasa Arab, dengan bahasa ibu masing-masing. Ya. Pakai bahasa Jawa boleh, bahasa Sunda, bahasa Minang, bahasa Bugis, bahasa apapun, ya, bahasa Madura dan lain-lain itu. Karena Allah Maha mengetahui segala macam bahasa, bahkan yang ada dalam detik jantung kita pun Allah mengetahui, kita dalam hati kita Allah juga sangat mengetahui gitu. Nah jadi ini saya kira doa yang kita panjatkan kepada Allah dengan ikhlas, mudah-mudahan para zalimin di negeri ini itu mendapatkan balasan dari Allah yang Maha Kuasa. Kita nggak bisa apa-apa, ya. Kita jadi kuat karena insya Allah kita dilindungi oleh Allah, orang-orang beriman dilindungi oleh Allah. Dan ini sekedar juga sebagai pesan kepada kaum zalimin di negeri kita ini, kalau masih ada secercah iman dalam hati Anda, tolong itu digosok, ya, supaya tai karatnya itu hilang, ya. Kemudian mudah-mudahan jadi sedikit bersinar sehingga bisa membedakan ini yang hak, ini yang batil, ini yang adil, ini yang zalim, ya, ini yang bengis, ini yang santun, ya, dan lain sebagainya. Ya. Jadi inilah saya kira sedikit catatan saya bahwa jangan lupa senjata pamungkas orang beriman ketika menghadapi musibah apapun itu adalah ad-du'a, berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.